All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Halo pagi teman-teman, bersyukur banget pagi hari ini Bapak boleh dikasih kesempatan untuk boleh berbagi tentang pengalaman hidup. Ya berharap sih apa yang Bapak bagiin pagi hari ini boleh jadi berkat buat kalian, boleh menginspirasi juga buat kalian. Cuma pertanyaannya mau bagiin apa nih, pengalaman hidup yang mana? Karena jujur banyak banget apa yang Bapak alami bersama Tuhan. Tapi gini aja deh, pagi hari Bapak ingin berbagi tentang apa yang Bapak alami seusia kalian waktu zaman-zaman SMP. Dulu zaman-zaman SMP Bapak tuh orang yang sangat tertutup. Maksudnya gini, nggak punya temen. Jadi kalau mau datang ke sekolah tuh udah malas duluan. Bukan malas untuk belajarnya, tapi malas nanti di sekolah ngapain nih. Mungkin kalau yang lain kalau ke sekolah habis belajar kumpul sama teman-teman, main atau segala macam. Tapi kalau dulu Bapak beres belajar di sekolah, pengen itu cepat-cepat pulang pun. Karena apa? Karena nggak punya teman, nggak punya komunitas, nggak punya orang-orang yang bisa menghargai Bapak, nggak punya orang-orang yang bisa mengakui bahwa keberadaan Bapak tuh ada di situ. Dulu Bapak seperti itu. Percaya nggak? Sampai jalan aja nunduk Bapak, saking nggak pedenya. Itu berjalan cukup lama, 3 tahun SMP. Nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya teman curhat. Pokoknya benar-benar sendirian hidup tuh, rasanya sendirian banget. Tapi bersyukurnya seperti ini apa? Ketika Bapak mulai beranjak masuk SMA, di situ Bapak dibukai sesuatu sama Tuhan. Bapak ingat tahun 99, Bapak mengikuti satu persekutuan doa dan kalau boleh dibilang itu titik balik Bapak diubahkan sama Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Bapak punya prinsip hidup. Ada 3 prinsip hidup yang ingin Bapak bagi buat kalian. Yang pertama, jaga hati. Kenapa Bapak bilang harus jaga hati? Karena kitab Amsal 4 ayat 23 bilang kayak gini nih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau berbicara hati itu ibaratnya tuh kayak rumah. Ya, hati itu kayak rumah. Bayangin kita punya rumah. Tapi kalau hati kita, rumah kita nggak dijaga nih, nggak diberesin, banyak sampah di mana-mana. Ketika kita dendam, ketika kita benci sama seseorang, ketika kita marah berkepanjangan sama seseorang, itu tandanya kita nyimpen sampah dalam hati. Bayangin rumah kita bagus, tetapi banyak sampah. Kira-kira menurut kalian pada datang nggak teman-teman saya? Yuk datang aja ke rumah gua yuk. Nggak mau, rumah lu kotor, rumah lu nggak rapi, malas gua datang ke rumah lu. Begitu juga dengan hati. Kalau hati kita nggak beres, kita banyak nyimpen dendam, sakit hati. Wah, nggak enak nih, udah dikatain orang, dikatain teman, dibully teman, dendam, sakit hati. Kita nyimpen sampah dalam hati kita. Kalau kita udah nyimpen sampah dalam hati kita, Tuhan nggak mau. Boro-boro kita, Tuhan datanglah dalam hatiku, kata Tuhan nggak mau. Hati lu belum beres kok, kata Tuhan. Tapi mau belajar yang pertama kita mau jaga hati, beresin hati kita sama Tuhan. Ketika kita udah mulai benci sama seseorang, jengkel sama seseorang, marah sama seseorang, cepat-cepat datang sama Tuhan. Tuhan, beresin hati saya, Tuhan ampuni saya mau jaga hati saya. Karena hati ini sumbernya kehidupan. Kalau sumbernya kotor, kita nggak akan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang pertama, prinsip Bapak yang pertama itu jaga hati. Yang kedua, banyak doa. Ini penting loh teman-teman. Banyak doa. Mau kondisi apapun, pokoknya doa. Kita lagi mengalami situasi yang sulit, lagi banyak mikirin sesuatu, kedepannya kita nggak tahu harus bagaimana. Aduh, nilai kayaknya jelek-jelek terus nih. Doa, datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Gak usah ragu. Kita jangan merasa bahwa Tuhan, kayaknya gue nggak layak deh Tuhan. Gue banyak dosa nih, gue banyak nyakitin orang, gue banyak nyakitin orang tua. Kayaknya gue nggak worth it deh Tuhan. Enggak, Tuhan pasti mau terima kita. Datang sama Tuhan, doa sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan, minta tuntunan sama Tuhan. Dia pasti mau dengar. Yang kedua prinsip Bapak itu adalah banyak doa, banyak tanya sama Tuhan. Kira-kira Tuhan harus bagaimana nih?
Kira-kira Tuhan bagusnya gimana nih? Tanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab kita. Dan yang ketiga yang terakhir adalah punya komunitas yang benar, punya komunitas yang baik. Ya firman Tuhan bilang seperti kayak gini nih. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak lupa, kalau salah dirapatnya dalam 1 Korintus 15 ayat ke-23 kalau nggak salah. Kalau kita punya komunitas yang baik, kalau kita punya komunitas yang sehat, kalau kita punya komunitas yang benar, pasti hidup kita benar. Karena banyak yang ngarahin, banyak yang ngasih tahu benarnya seperti ini loh, benarnya seperti itu. Tapi kalau kita punya komunitas yang nggak sehat, kita pun nggak akan benar itu. Contoh dulu Bapak butuh pengakuan, dulu Bapak nggak punya teman. Tiba-tiba Bapak masuk ke dalam, tergabung dalam satu komunitas yang memang nggak benar sih sebetulnya, tapi Bapak butuh diakui. Ketika Bapak mulai masuk ke dalam komunitas itu, bukannya tambah benar hidupnya, tambah nggak karu-karuan. Bapak udah mulai ngerokok, bayangin kelas 3 SMP Bapak udah mulai ngerokok. Karena itu tadi, Bapak ada di dalam komunitas yang nggak benar. Karena Bapak butuh diakui, setiap Sabtu dan Minggu kerjanya nongkrong sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Orang lain ke gereja ini malah nongkrong, ngerokok, main gitar gitu kan. Seperti itu dulu tuh. Pasti seperti itu. Kenapa? Ngisi kekosongan hidup, ngisi kekosongan kok ngerasa bahwa kok aduh kosong banget nih. Nggak ada yang bisa bikin gua happy, nggak ada yang bisa bikin gua senang. Nggak ada yang bisa ngakuin keberadaan gua, nggak ada yang bisa menyadari bahwa oh iya lu ada di sini. Nggak ada yang bisa ngargain. Dan kesalahan Bapak adalah Bapak masuk ke dalam komunitas yang salah. Komunitas yang tidak mengarahkan kepada kebenaran. Dan akhirnya di situ Bapak sadar, saya sadar bahwa saya harus ada di dalam suatu komunitas yang bisa bawa hidup saya benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi pastiin teman-teman hari-hari ini kalau memang kalian butuh sesuatu, kalian butuh perubahan, cari komunitas yang benar, cari orang-orang yang menurut kalian bisa bawa kalian kepada hidup yang benar, bukan kepada hidup yang salah. Ya, jadi 3 prinsip ini yang selalu Bapak coba lakukan sampai hari ini. Bapak konsisten untuk terus lakukan. Susah iya, tapi Bapak mau belajar untuk konsisten di depan Tuhan. Yang pertama tadi, kita mau jaga hati. Jangan sampai hati kita kotor. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita nggak beres, kita nggak akan pernah mengalami kebaikan. Kita nggak akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, banyak doa di hari-hari teman-teman. Banyak doa. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, pokoknya banyak doa di sama Tuhan. Tanya Tuhan harus gimana nih? Tuhan harus gimana nih? Dan yang ketiga yang terakhir, punya komunitas yang benar. Ya, supaya hidup kita semakin benar di hadapan. Ya, teman-teman, waktu yang singkat ini cuma itu yang Bapak mau bagi buat kalian. Ya, tapi Bapak rindu sebelum kita mau pisah, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Bapak nggak tahu pergumulan kalian seperti apa. Coba tundukin kepala kalian, tutup mata kalian. Yuk kita mau doa sama Tuhan pagi hari teman-teman. Angkat kedua tangan kalian, angkat tangan kanan kalian dan taruh tangan kiri kalian di dada kalian. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan saja yang sanggup ubahin hidup kami. Tuhan saja yang sanggup mengubahkan perilaku kami. Kami perlu Tuhan setiap hari. Nah sekarang teman-teman bilang sama Tuhan, apa yang kalian perluin sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan pagi hari ini. Dia ada di depan kita, Dia ada dekat dengan kita. Apapun yang kalian butuhin, kalian ngomong sama Tuhan. Alami kebaikan Tuhan. Lalu bilang sama Tuhan, Tuhan, Kau baik buat kami, Kau baik buat saya. Tuhan, Kau baik buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau bilang sama Tuhan pagi hari ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Lebih sungguh lagi bilang, alami kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful.
All my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Sekali lagi, lebih sungguh bilang, oh my life you have been faithful. Yes Lord, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sadar bahwa kebenaran-Mu yang bisa ngubahin hidup kami, Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima kuasa-Mu, dan kami mau undang Tuhan hadir di dalam hati kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, pergumulan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami udah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.